kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan.
sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau. Haleluya, Kau menarik kami semakin melekat, melekat denganmu. Oh, oh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai tak pernah kering. Kau memberkatiku, bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, hanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidupku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sekali lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hatiku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kau memberkatiku, ku bersyukur untuk semua berkat yang telah Kau beri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setiamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Kasih Tuhan, silahkan Engkau berkata-kata bagi kami. Kedudukan hati kami sepenuhnya, segala kemuliaan bagimu. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Kenapa semua pada terlambat ini? Baik, ada yang mau sharing? Yang mau sharing? Sepak? Oke. Gitu mak? Ya udah. Aduh, baik, satu 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 satu. Ya, suara nggak kedengaran. Ya, kalau kita cara yang kita pelajari apa bahwa kita tidak mau menjadi kontrak yang dalam segala keadaan itu suaranya Ya. kurang kedengaran. Ini saudara dalam makin kita mendekat kepada Tuhan, makin kita melekat di Tuhan, nyatanya semakin kok rasanya hidup kita kok berat gitu ya. Kita kok daging kita eh, mengalami proses yang luar biasa.
Tapi saudara, kita menyadari kita belajar bagaimana Cik, satu dua. Sekarang bagaimana? suara Om Twin nggak kedengaran. Cik, satu dua. Cek, Shalom, sudah? Oke, Shalom, sudah ya? Sudah masuk ya suaranya ya? Oke, coba ya besok. Ya, saudara, tadi ya saya ulang lagi bahwa kita sering belajar beberapa hari ini tentang kontras gitu ya, kata kontras, jadi kontras. Menjadi kontras itu ya kalau kita bicara kontras kan menjadi beda gitu ya. Eh, Menjadi seperti pembanding gitu ya. Terhadap eh, eh, apa yang kita rasakan ketika kita mengikuti Tuhan itu, kalau kita mau merenungkan, pasti seringkali kita merasakan eh, hidup kita itu sering mengalami bencana gitu ya, mengalami banyak tekanan, mengalami hal-hal yang gak nyaman gitu ya, hal-hal yang eh, nggak kita inginkan sebagai manusia gitu ya. Nah, rasanya kalau kita mau merenung sebagai manusia, nah kita akan, aduh Tuhan kenapa ya, kok aku hidup kayak gini, kok aku kondisi kayak gini gitu ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ya memang nah, Tuhan yang bilang, dan siapa mengikut aku, ya wajib hidup sama seperti aku gitu ya. Seperti Tuhan hidup gitu ya. Nah, ketika itulah waktu kita menyadari itu bahwa bagaimana kita melihat hidupnya Tuhan dulu ketika datang ke tempat itu, ya dia menjadi benar-benar berbeda dengan orang lain gitu ya.
kan kita masih boleh dibilang kita masih mending gitu ya dibandingkan dengan Tuhan gitu ya, atau dibandingkan mungkin dengan kalau kita mau bertemu dengan orang lain gitu ya. Saudara, eh, waktu kita mengikut Tuhan, mengalami proses gitu ya. Kalau kita menyadari itu rasanya eh, kalau kita menyadari apa yang kita lewati, apa yang kita lalui gitu saudara. Kalau kita mau ditukar, kalau tadi malam dikatakan, kalau disuruh memilih punya eh, segala sesuatu nyaman tapi tidak merasakan Tuhan, atau dalam segala keadaan yang kita alami kita merasakan Tuhan, tidak nyaman hidup kita gitu, kita memilih Tuhan, maka saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan apa yang kita alami tidak bisa dibeli dengan tidak bisa ditukar dengan uang gitu, tidak bisa ditukar dengan harta. Walaupun mungkin rasanya kok masalah sudah selesai, kok mungkin malah kok rasanya tambah masalah. Tapi saudara, kalau kita mau melihat gitu ya, ketika kemarin satu hari saya keluar gitu ya, ada teman-teman saya itu banyak hal yang benar-benar ya, kalau boleh saya melihat apa yang kita pelajari beberapa hari ini, ya itulah hidup saya gitu. Saya mengalami kontras gitu ya, berbeda menjadi ya, kalau bertemu rasanya, kalau kita mau mikir gitu secara daging itu ya rasanya minder, ada rasa apa namanya, pokok kimia itu saya gitu. Tapi darah dari situ saya boleh melihat pekerjaan Tuhan itu seperti ini ya. Tapi dari seperti itu darah ada juga hal yang Tuhan berikan bagi saya gitu ya, penghiburan gitu ya. Jika saya ngobrol sama teman saya itu, bahkan ya teman itu boleh dibilang ya, waktu eh, dia bilang, Lin, saya itu di Batam ini namanya itu sudah merah, jadi blacklist banyak orang. Tapi kenapa saya masih tetap bisa eksis gitu sampai sekarang? Saya bisa melewati hal-hal yang ya, yang kalau Pak Bin dengarlah nama kayak gitu bagaimana. Nah itu eh, tapi saya cuma bisa berharap sama Tuhan gitu ya, untuk keluar dari keadaan saya berobat, saya itu. Tapi dari situlah saya melihat ketika ada teman-teman yang mengalami hal-hal yang tidak baik, justru saya bisa memberikan support gitu ya. Sekarang bagaimanapun saya hanya bisa melihat orang yang tidak, bagaimana saya bisa menolong orang banyak-banyak gitu ya. Saya cerita begitu. Nah, memang kalau saya dengar dulu bagaimana dia mungkin 10 tahun yang lalu itu, 25 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu itu, dan memang orang takut sama dia gitu, dengan keadaan dia. Mungkin kalau dipikir dengan apa yang saya alami, saya mungkin lebih parah gitu ya. Dari mungkin dia lebih parah daripada saya gitu ya. Dia berurusan dengan teman, berurusan dengan orang-orang gitu ya. Tapi saudara, dari situ saya boleh melihat bagaimana orang yang telah melewati masa-masa yang kelam itu, saudara, dia memiliki cara berpikir yang berbeda. Jika seseorang telah melewati hal-hal yang eh, dalam gitu, hal-hal yang boleh dibilang kelam gitu, dia akan memiliki satu cara pandang hidup yang berbeda gitu ya, walaupun ya tidak hanya apa namanya, dia tetap uh, masih ada didengar juga gitu ya, tapi banyak orang dia tolong gitu. Saya lihat teman teman saya ini, kemudian dia bilang, ceritakan satu teman saya lagi yang lain itu, diceritakan kenapa dia ceritakan kondisi kita ke orang lain itu, karena dia tidak pernah mengalami hal yang
kelam gitu yang pernah kita lewati. Sehingga dia hanya maunya hidup nyaman saja, hidup dalam zona aman gitu ya. Dia nggak mau mengambil hidup yang ada tekanan gitu. Tapi pasti seperti apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan itu, apa yang saya rasa, kalau saya disuruh memilih Pak Dwin, saya akan tetap memilih hidup saya. Saya memiliki satu perjalanan hidup yang uh, berbeda. Sehingga dengan begitu, jika saya bisa nolong orang, saya bisa itu rasanya saya bisa disitulah letak hidup saya yang bahagia. Jadi sejarah, kalau kita melewati hal-hal yang pahit gitu ya, masa-masa yang buruk gitu, sejarah, tentunya kita akan benar-benar bisa merasakan bagaimana kita hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam masa-masa kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita itu dalam uh, perjalanan bersama dengan Tuhan gitu ya. Realnya ketika saya alami gitu, saya sampai sama keluarga sampai harus di Papua dan mengalami hidup yang sangat berbeda begitu. Ketika setiap kata-kata dalam lagu atau setiap uh, melihat keadaan yang terasa aman atau nyaman sedikit saja itu rasanya nggak tahan gitu ya. Rasanya untuk makan gitu ya, itu bisa merasakan betapa anugerah Tuhan itu kita bisa makan itu luar biasa gitu ya. Bukan artinya bukan karena kekurangan itu bukan, tapi karena kita masih bisa makan, artinya banyak orang kaya pun nggak bisa makan gitu, banyak orang yang mengalami sakit yang kita lihat nggak bisa makan walaupun punya banyak uang, walaupun punya banyak apapun gitu. Itu karena orang-orang dulu berhemat uangnya untuk menjaga kesehatan, untuk ini, tapi banyak orang yang tidak bisa makan karena begitu gitu ya. Betapa menderitanya orang yang punya sesuatu tapi tidak bisa tidak bisa membuat apapun dari apa yang dia punya. Baratnya dia bisa makan, dia punya uang banyak, tapi dia eh, nggak bisa untuk beli makan, untuk dia makan, dia bisa beli tapi tidak bisa makan. Gimana rasanya? Gitu. Bahkan dulu ada eh, sama-sama dengan kami di KBD itu ada orang dari Jakarta itu, dia makan itu benar-benar harus eh, diatur gitu ya. Padahal dia bisa punya semuanya, dia mau beli uangnya tak boleh dibilang tak seri gitu ya untuk dimakan gitu ya. Tapi untuk dia bisa beli tapi dia tidak bisa makan, paling makan hanya sedikit gitu. Kan berarti ya kita tersiksa sekali gitu ya. Justru sangat tersiksa sekali ketika kita bisa melakukan sesuatu tapi kita tidak bisa menikmati sesuatu itu. Uh, Belum lagi ketika apa tiap lagu kemarin tiap apa dikatakan bisa melewati semuanya karena anugerah satu-satunya Tuhan itu kita tidak punya harap. Itu benar-benar satu hal yang uh, membuat benar-benar rasanya itu berbeda ketika kita belum mengalami hal yang paling dalam, yang paling kolam dalam kita. Jadi saudara, uh, jangan pernah takut saudara untuk ambil langkah menjadi kontra gitu ya. Jangan pernah takut untuk mengalami penderitaan gitu, ya. Dan pernah takut untuk mengalami perjalanan bersama Tuhan, karena perjalanan bersama Tuhan itu selalu saya boleh bilang kalau lebih banyak menyakiti daging kita. Dan kalau kita mengambil bagian itu, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan ini juga hidup gitu ya. Ketika dia lapar, anak buahnya, rasul-rasulnya itu nggak ada yang mikirin dia gitu ya. Ini kalian nggak ada yang bawa makanan gitu ya. Udah pergi semuanya. Gitu. Tapi ketika akhirnya dia berbicara dengan perempuan Samaria itu, uh, ketika murid datang, guru kami bawa makanan, aku sudah makan. Oh, orang berpikir kami kan. Tapi saudara, ada hal-hal yang berbeda dalam hidup kita. Waktu kita mengambil bagian yang nggak mau diambil oleh orang. Banyak di antara kita dulu, mungkin saya juga nggak mau mengambil bagian yang aku rasanya
nggak mau ke area itu. Tapi saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan ketika Tuhan mau bawa kita, itu bisa terjadi apapun itu. Kita mesti bersiap dalam segala keadaan kita ini. Jadi kalau sampai dengan hari ini kita hidup masih dalam kondisi yang baik-baik saja, bersyukurlah dan bersiap-siaplah. Kalau makin dalam kita masuk ke dalam Tuhan, harus bersiap-siap. Tapi kalau masih kita menikmati anugerah, kita menikmati kebaikan Tuhan, masih menikmati hidup yang tenang, yang aman, uh, nikmati dalam segala keadaan hidup kita. Tapi bersiap-siaplah untuk hari-hari yang tidak baik sekalipun. Sebab dalam hari-hari yang tidak baik sekalipun, kalau kita bersiap, kita akan melihat Tuhan tetap bersama dengan kita. Kemarin kita belajar juga bagaimana ketika di dalam kutub pun ada berkat itu, bahwa berkat itu datangnya dalam kutub itu bukan karena orang lebih senang ditutup akhirnya itu menjadi berkat, tidak semudah itu. Tapi ketika kita dalam kondisi keadaan tertutup pun Tuhan ada, Tuhan memberkati kita, ada berkat Tuhan di sana. Itu ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan. Kalau kita nggak menyadari ada Tuhan, kita akan tinggal dalam hidup. Jadi, saudara, sekali lagi, kalau kita menikmati hari-hari baik, kita menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang tenang yang kita lihat dengan hari ini, bersyukurlah dan nikmatilah keadaanmu itu, keadaan kita, nikmatilah. Artinya, jangan berhemat dengan apa yang bisa kau makan, lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Tetapi bersiap-siaplah untuk hari-hari yang tidak baik, dan tetap menyadari bahwa pekerjaan Tuhan bersama dengan kita dalam segala keadaan yang kita lewati. Jadi ketika kita bersiap-siap itulah kita tahu bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Dan kita bisa melewati dengan pujian yang kemarin kita naikkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan. Sampai kita melihat itu, saya percaya saudara, kalau Tuhan bisa mengubahkan ya, keadaan yang tidak baik menjadi baik, keadaan yang baik, eh, keadaan baik pun Tuhan bisa mengadakan keadaan yang tidak baik dalam hidup kita. Jadi dalam segala keadaan apapun, kita bersiap-siap setiap hari, kita tidak akan kaget ketika Tuhan membawa kita. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Baik, puji Tuhan. Jelas suara saya ya? Mic yang satu tadi. Oke. Baik. Yang kau dikatakan tadi, yang kontras tadi itu ya. Sebetulnya yang diceritakan di sini kontras itu ya untuk kita ini bisa seperti itu ya. Tapi memang orang ini dia sudah melewati juga yang seperti itu gitu. Dia nggak peduli, sudah nggak peduli dia. Tapi cuman masalahnya status itu loh yang paling ini dia. Hanya disebutkan kontras aja dia kayaknya gimana gitu. Padahal kan sepele kan. Dia sudah melewati seperti yang tadi sudah melewati dia si orang gitu. Sudah melewati yang seperti itu gitu. Ya. Tapi hanya dibilang saja kamu akan jadi kontras gitu. Jadi kontras itu maksudnya karena sebelumnya dia bilang tentang kontras ini dia itu tidak layak untuk disempurnakan gitu. Kok kamu berubah kok Tuhan ini kok berubah-berubah siapa sih maksudnya ini gitu loh. Jadi dia jadi eh harusnya Tuhan nggak kayak gitulah gitu. Nggak pokoknya saya nggak terima lah kalau dia bilang kontras gitu. Kan keadaannya kan baik gitu. Keadaannya eh, dia sudah melewati penderitaan yang dikejar-kejar lah, dianiaya lah. Dia sudah meninggalkan semuanya.
keluarganya dia tinggalkan. Dia pergi ke sana kemari melayani. Dan kalau kita dengarkan dari perkataannya itu, dia tidak lagi membanggakan dirinya sebetulnya. Jadi cuma sebutan itulah yang membongkar dia. Disitulah sebetulnya arti daripada firman yang mengajar. Jadi sebetulnya kita bukan dihajar. Jadi kita bukan dihajar oleh penderitaan itu sebetulnya. Jadi walaupun kita belum melewati penderitaan itu, sebetulnya kita sudah bisa merasa bahagia. Kalau cuma sekedar penderitaan itu, gitu. Penderitaan adalah misalnya kan orang yang itu, yang benar-benar apa ya, dia melihat bagaimana dirinya seperti itu, gitu. Sampai apa namanya, orang-orang sudah cap dia lah karena dia habis dari satu orang yang satu, lagi dari orang yang lain untuk menutupi dirinya, gitu. Sudah sampai gimana sih orang kayak gini? Kira-kira kayak gitulah, gitu. Menyusahkan, menyusahkan orang-orang. Tapi justru setelah dia bisa keluar dari situ, disitulah timbullah satu apa ya, di dalam dirinya itu ingin menolong orang lain. Jadi dia ketika melihat orang seperti dia, gitu, dia cepat-cepat menolong. Nah, jadi sebetulnya saudara kalau kita coba nanti pahami perjalanan manusia ini gitu ya. Jadi memang saudara sama seperti Tuhan juga dia benci Esau, dia mengasihi Yakub. Padahal kan sama-sama manusia. Tapi di sisi lain juga dia itu tidak menghendaki kematian orang fasik. Boleh dikatakan Esau itu orang fasik jadinya. Tapi sejak dari awal dia sudah membuat di dalam dirinya. Entah kenapa dia lebih memilih Yakub daripada Esau gitu. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Tuhan memberkati juga Esau gitu. Sehingga dengan berkat itu membuat Esau tidak lagi mengejar-ngejar Yakub gitu. Lah, apa namanya? Apa juga aku memusingkan masalah berkat kesulungan kata dia. Kira-kira seperti itu ya. Apain aku memusingkan berkat kesulungan? Atau aku juga sudah mendapatkan yang aku inginkan kok. Namun kan nama Esau kan tidak disebutkan lagi. Karena ya sudah, itulah perjalanan dia. Sementara Yakub, kalau kita perhatikan gitu, dia itu benar-benar masih melewati perjalanan yang panjang. Benar-benar sampai bergulat dengan Tuhan. Dikatakan dia menang. Sampai bagaimana anaknya dikatakan sudah dibunuh orang. Sudah dimakan binatang. Hatinya hancur gitu kan. Dia benar-benar tidak tahu. Kok Tuhan nggak kasih tahu dia gitu kan. Kasih tahu ke pemimpi gitu kan. Nggak, anak masih hidup. Enggak. Dia nggak tahu. Disembunyikan Tuhan dari dia. Aduh. Nah, jadi seperti dikatakan tadi, ada tahapan-tahapan lain yang dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Seperti dikatakan tadi, saudara, bersiaplah. Waktu seperti itu, saudara, karena kita nggak terjadi sama diri. Di situ justru masalahnya. Justru di situlah nanti akan dikejar kita. Karena kan Tuhan menyempurnakan kita. Ya, ada banyak sebetulnya orang yang dijadikan kontras.
Ya, di antara kita juga begitu. Kontras itu menjengkelkan. Jadi kalau disebutkan tadi kontras itu masih ini, bukan menjengkelkan. Jadi ada orang yang hidupnya jadi kontras. Jadi si orang ini saudara dia, jadi ketika dia mendengarkan kata kontras itu, jadi maksudnya saya ini oh, iblis lah, kira-kira gitu. Saya memerankan iblis kah? Gitu loh saudara. Sementara dia sangat membenci iblis gitu. Kok dia mau jadi seperti itu gitu? Masa sih gitu? Wah itu dia. Aduh nggak bisa terima. Karena melihat galau, kan kayak gitu. Nggak betul lah kayak gitu Tuhan. Kalau kita melihat orang yang menjengkelkan, nggak mungkin lah, nggak betul lah kayak gitu. Jika kita bertekad dalam diri kita. Jadi saudara, apakah tujuan daripada pelajaran itu saudara? Ini yang penting sebetulnya. Kita paham. Apakah memang kita itu senang Tuhan itu kita menderita gitu? Gak mungkin kan? Masa Tuhan senang kita menderita? Gak mungkin. Sampai kita itu pada akhirnya memahami bahwa kita itu mesti melihat tujuan daripada pekerjaan itu. Apa yang mau dihasilkan? Iya. Seperti saya katakan tadi malam tentang masalah iman, sudahlah kita sudah melewati. Iya. Jadi bukan lagi masalah, oh karena kita kurang iman, makanya kita mengalami seperti ini, seperti itu. Bukan, bukan itu lagi. Kita mengalami hidup yang berbeda. Gitu. Berbedanya itu, saudara, benar-benar kemana saja Tuhan pergi, kita tahu. Atau apapun yang mau Tuhan jalani, harus kita jalani. Karena nanti dari sini sudah kita akan mengetahui bahwa ternyata semua yang kita alami juga dialami oleh Tuhan. Iya, semua yang kita alami dialami oleh Dia. Jadi, mau kita bilang kita menderita. Oh, Tuhan sudah menderita terlebih dahulu. Iya, Dia mengalami semua penderitaan kita. Jadi kalau kita itu dikatakan mengikut Tuhan, lalu kita menolak itu, nah disitulah baru kita itu memilah-milah namanya. Apa yang mau kita alami. Kita nggak mau mengalami apa ya sisi buruk. Nah, gimana bilangnya? Sebenarnya kan nggak ada yang buruk dalam Tuhan gitu. Tapi kalau kita mau renungkan, emang iblis dari mana? Kan Tuhan pencipta. Kenapa kok dibiarkan dia? Jadi kontras. Ya kan? Kenapa? Kan kalau orang mau ngambil peran itu kan, sudahlah perannya Tuhan lah. Ngapain harus perannya iblis? Makanya ketika Paulus pengen berbuat baik,
Tapi yang jahat ada pada diriku, katanya. Nggak bisa. Kok bisa ya Tuhan? Ya, gitu. Terus dia saudara, apa namanya, memusingkan itu saudara. Apalagi kalau sekarang disebutkan dia itu adalah antikris, saudara. Wah, orang pasti nggak terima, saudara. Padahal justru dengan perkataan itulah orang itu terlepas daripada memberhalakan Paulus. Iya. Jadi yang saudara, ujian untuk menjadi kontras itu memang betul-betul, saudara. Dan kalau saya renungkan gitu, Tuhan, kok sampailah kami kepada pelajaran ini, pada firman yang ini. Lain kali kayak ini sebetulnya sudah, saya nggak tahu, saya nggak selidiki tahun berapa persekutuan yang mempersekutukan menjadi kontras ini, saudara. Karena kan itu sudah seperti saya katakan tadi, sudah dari segi pengalaman mungkin kita masih sangat jauh untuk sampai dikatakan menjadi kontras gitu. Masih sangat jauh. Kita masih memusingkan daging kita. Iya, kalau saya kita berarti saya masih di sana. Tapi secara diam-diam sedangkan Tuhan itu sudah uh, membawa kita sampai sejauh ini sudah. Secara diam-diam saudara, kita itu tidak lagi mengeraskan hati kita. Iya, hati kita makin lembut, saudara. Kita lagi nggak menyalahkan lagi, nggak ngotot lagi, nggak ngoyo lagi. Karena kita jadi kayak gini. Ya bisakah kau lalukan saat ini Tuhan? Tapi sudah, kada boleh jadi. Lewat satu hari agak tenang. Kayak gitu. Datang lagi. Ah, Tuhan. Tapi saudara, kalau kita renungkan nanti ya, kita kan nggak tahu berapa puluh tahun lagi kita dibiarkan hidup sama Tuhan. Kalau kita tidak menghidupi yang sekarang, nanti usia kita ketika kita itu pensiun. Di sinilah sebetulnya hal-hal yang kita alami sekarang menjadi sangat penting sekali. Ya. Ketika kita melihat orang-orang mungkin bersemangat dalam hidupnya, dalam mencari uang misalnya, kita akan tersipu. Iya. Apalagi bangga dengan pencapaian itu. Kita hanya akan tersipu. Karena kan kita saksikan, saudara, keadaan orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Sering sekali. Rasanya, saudara, eh, kepemilikan akan segala sesuatu itu menjadi tidak ada gunanya. Ya, ada yang sudah ketika ya sudah nggak mampu lagi, ini nggak mau lagi melanjutkan perusahaan, dikasih aja sama orang. Dia ingin menghabiskan masa tuanya dengan anak dan cucunya. Ya karena anaknya juga sudah nggak mau ngurusin perusahaan itu, karena dia sudah punya kesibukan sendiri gitu. Jadi dibuang begitu saja. Aduh, tapi itu pun adalah keputusan yang tepat. Tapi kan kalau dipikir orang bodoh sekali dia. Iya, kan nanti seperti itu, saudara. Apalagi ketika misalnya kena sakit gitu.
yang ya walaupun sudah habis misalnya ratusan juta bahkan miliar nggak akan menyembuhkan lagi sakit. Orang-orang itu mulai menyadari sudah kalau ternyata mereka seperti sapi perah sama rumah sakit gitu loh sudah. Hmm. Kalau seperti di India itu sudah masih dipasang selang di sana sini sudah. Padahal sebetulnya sudah mati. Tapi untuk membuat orang itu senang, keluarganya dibuatlah bagaimana supaya apa namanya, wah itu tanda misalnya ada detak jantung gitu kan, naik turun, masih dibuat gitu, belum rata dia. Supaya apa? Supaya bisa dikuras semua uang. Ya kira-kira seperti itulah dulu sudah ibu gembala kita dulu sudah. Tuh, sudah dia nyerah sudah. Rela, relakan masa. Ada gunanya. Sudah relakan. Tapi saudara, ternyata walaupun dia sudah relakan, oh mungkin masih bisa cerita. Itu kan, bla bla bla. Istri saya begini, begini, begini. Setelah itu, di situ lah yang sangat menyiksa. Sangat menyiksa sekali. Gimana ya? Tadinya mengatakan, oh jangan pergi ke kuburan. Sudah sesat dia. Dia sendiri harus ada di situ. Bayangin. Ini loh maksudnya perasaan-perasaan yang seperti ini. Keadaan seperti itu. Yang sulit dijelaskan. Di mana Tuhan itu gitu? Di mana dia? Apa yang bisa Tuhan buat untuk saya bisa melewati itu? Apa yang bisa? Apa perasaan apa ini? Kok gak bisa? Oke, hadirat Tuhan. Yang bagaimana hadirat Tuhan yang bagaimana bisa menyelesaikan? Yang bagaimana? Kalau Tuhan bisa mengembalikan yang hilang daripada aku. Oke lah, aku akan puas lagi. Tapi bukankah selama ini dia sudah hidup bersama dengan pasangannya itu? Ya kan? Setelah nggak ada, setelah nggak ada, baru dia itu mulai merasakan kan kehilangan kan. Semua kan kayak gitu. Setelah tidak ada. Tapi waktu masih ada, apakah dia bisa membayangkan misalnya, oh nanti kalau istriku nggak ada lalu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apakah bisa? Nggak bisa. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Macam mana? Tuhan Yesus yang sudah kayak gitu aja, dia selalu menyederhanakan dirinya. Iya, hanya Bapak yang tahu. Oh, dia tenang sekali menyerahkan itu, saudara. Makanya sampai dia bilang, kepadamu kuserahkan. Itu benar-benar dia sudah nggak mikirin lagi, saudara. Mau apa nanti, mau yang dia bilang, oh nanti aku tadinya berasal dari surga. Dia nggak ada pikirin itu, saudara. Iya, nggak ada pikirin lagi itu. Dia pergi dengan hati yang tenang. Sangat tenang kepada kuserahkan. Ketika tahu nggak ketika ngomong itu? Ketika ngomong itu, dia masih dalam keadaan ditinggalkan oleh Bapa. Itulah perasaan yang kita sering alami loh. Maksudnya, ditinggalkan. Harus kita alami. Harus kita lewati. Tidak memaksakan kehendak kita lagi. Ketika orang tinggalkan kita, ya sudah.
Gitu aja. Tapi nanti cara perlahan semua orang akan ditaklukkan. Ketika Tuhan kasih mimpi kayak gitu kemarin. Iya. Nanti saudara, orang akan datang untuk membangun pelayanan ini. Iya. Dan mereka akan benar-benar mendengarkan setiap perkataan ini dengan penuh kerinduan. Mereka itu akan seperti apa ya? Mereka benar-benar seperti, jadi kata-kata ini saudara menjadi seperti tetesan madu gitu di langit-langit mulut mereka. Iya, saya bisa merasakan dulu saudara ketika saya benar-benar saudara. Oh, ketika guru kita bicara itu ya, itu benar-benar saudara saya nikmati sekali saudara. Setiap perkataan-perkataannya gitu, itu seperti tetesan madu saudara. Bahkan kadang saya nggak lagi memperhatikan apa yang dia katakan, tapi benar-benar menikmati keindahan Tuhan. Dan makanan sekarang yang kita sedang makan, saudara, itu benar-benar makanan yang belum pernah disajikan dimanapun. Iya, Tuhan sendiri yang memasaknya untuk kita. Sulit memang menjelaskan itu, saudara. Karena yang saudara dengar, yang saudara lihat adalah manusia. Bagaimana semua keluar kata-kata itu dari mulut saya? Sulit, saudara, untuk kita prediksi. Sulit sekali. Iya, saya melewati berbagai macam keadaan sebelum berbicara kepada saudara. Gitu. Iya, bagaimana melalui ketaatan saya terus berbicara kepada saudara, saya memperoleh keselamatan saya. Iya, iya nampaknya saudara nggak pasti pengharapan saya, tapi secara perlahan Tuhan mulai menunjukkan. Iya, kita baca bagian ya. Baik, semakin memberontak seseorang, semakin menjadi sekedar pelaku pelayanan mereka, dan pada akhirnya mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Berhubung aku mencari dengan begitu tekun, kenapa aku tidak dapat membuang saja julukan kontras tersebut? Kami telah mengikuti engkau selama bertahun-tahun dan telah banyak menderita. Ini dia kan, telah banyak menderita. Berarti kan, oh, kualitas orang ini nggak diragukan lagi, gitu loh sebetulnya. Telah banyak menderita dan penderitaan mereka itu, saudara, terlalu banyak, saudara. Meninggalkan keluarga lah. Tuh, nggak terbayangkan sama kita. Makanya sampai teman-teman dulu nggak berani nonton, saudara. Nonton aja nggak berani, saudara. Kayak halu lah ini, bener ini mah setting atau gimana. Halu lah, nggak betul ini. Kayak membesar-besarkan penderitaan lah. Makanya mereka ngambil firman yang lain. Tidak, Tuhan Yesus sudah mati untuk aku. Dia tidak menghendaki aku menderita. Dia ambil itu. Ketika dia menolak itu, saudara, dia akan mengalami penderitaan yang tak terpikirkan oleh dia. Iya, pengen mati, gak bisa mati.
Sesudah mati pun ternyata nggak mati. Macam mana? Makanya mereka akan menggertakkan gigi. Kenapa dulu aku nggak mau mendengarkan firman Tuhan itu ya? Padahal ternyata sekarang perkataan itu betul semua loh. Gitu loh kira-kira. Mereka itu nanti, gitu namanya menggertakkan gigi. Lihat saudara ya. Kami telah melakukan banyak hal demi engkau. Kami telah menerobos angin dan hujan. Kami sudah mendekati akhir masa muda kami. Kami masih belum menikah ataupun membangun keluarga. Dan orang-orang di antara kami yang telah melakukan hal itu masih bertahan. Coba lihat. Aku bersekolah hingga tamat sekolah menengah atas. Tetapi begitu mendengar engkau telah datang, aku melepaskan kesempatan untuk masuk universitas. Orang-orang itu sudah. Dan engkau katakan kami adalah kontras. Kayak tanda seru ya, kayak gitu bacanya. Dan engkau katakan kami adalah kontras. Nggak terima, aku nggak terima. Lain, sudah. Jadi penderitaan macam apa ini, gitu loh. Itu maksudnya. Apa lagi maksudnya ini? Tidak cukupkah penderitaan yang selama ini? Kami sudah tinggalkan semua, seperti yang dikatakan tadi. Ketika kami dengar engkau sudah datang, kami tinggalkan SMA kami. Keinginan untuk kuliah, kami tinggalkan. Aku tinggalkan, kira-kira begitu dia mau. Kami rajin pergi ke sana kemari, mana kami pikirkan ada berkat atau enggak. Kami nggak ada pikirkan itu. Karena kami tahu Tuhan sudah datang kedua kali. Siapa yang berani? Kami telah melakukan semua ini, tapi sekarang ternyata kami hanya kontras-kontrasmu. Apa yang akan dipikirkan mantan teman sekolah dan rekan seusiaku mengenai diriku? Ketika mereka melihat aku dan menanyakan tentang kedudukan dan statusku, bagaimana aku tidak akan merasa malu untuk mengatakannya kepada mereka? Pertama, aku telah membayar harga berapapun karena keyakinanku kepadamu. Dan semua orang mencemooh diriku sebagai orang bodoh. Namun aku tetap ikut dan merindukan saatnya tiba bagiku. Ketika aku bisa membuktikan kepada semua orang yang tidak percaya. Tetapi sekarang engkau mengatakan kepadaku bahwa aku adalah kontras. Boleh dikatakan kita belum sampai di sini. Kita masih di area bertahan. Dan rasanya masih getir. Kadang-kadang kita masih meragukan Tuhan. Kadang-kadang kita masih tahu Tuhan suka. Saudara, apakah itu benar-benar kasih? Belum. Masih ada di dalamnya sungut-sungut. Saudara. Iya, masih ada di dalam. Jadi yang dialami orang ini sudah sejauh ini pun. Berarti aku nggak melihat dong masa depanku. Gitu. Padahal mereka lupa bagaimana Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Sudah kayak gini semua pun, aku masih tinggalkan aku Bapak gitu loh. Itu sebetulnya yang dibilang. Makanya dia benar-benar sudah seperti mau mati rasanya. Loh, orang dia sudah membagikan orang mati yuk. Masa dia masih mengalami ketakutan akan kematian? Uh, dia melihat kayak iblis itu ketawa. Ya kan? Karena ditinggalkan.
Iblis itu seperti menertawakan dirinya. Seperti yang dikatakan tadi, rasanya minder. Iya. Setiap kali ketemu orang gitu. Apa ya pandangan orang yang terhadapku? Iya. Jika engkau memberiku sebutan yang paling hina, sekalipun, jika engkau mengizinkan aku menjadi salah seorang umat kerajaan, itu masih merupakan hal yang baik. Sebutan itu loh, sangat mengganggu dia. Iya. Itu masih merupakan hal yang baik. Bahkan jika aku tidak dapat menjadi muridmu atau orang kepercayaanmu, aku sudah senang dengan hanya menjadi pengikutmu. Kami telah mengikuti engkau selama bertahun-tahun, meninggalkan keluarga kami, dan merasa sulit sekali terus mengupayakan semua itu sampai sekarang. Dan yang bisa kami tunjukkan sebagai hasilnya hanyalah sebutan kontras. Hmm, kejam kali kau Tuhan. Gitu. Kadang-kadang membuat saudara seseorang, lah balik lagi lah, nggak bisa lagi. Tapi tahu kan saudara, semakin kita mundur, semakin kita tersiksa. Apa yang kita pilih? Majulah terus bersama dengan Tuhan. Bersemangatlah. Iya, sekalipun nggak tahu tentang masa depan, bersemangat. Nggak ada jalan lain. Kita sudah ada di penghujung jam. Yang kita hanya bisa pikirkan adalah Tuhan, kebenaran. Tuhan, berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan. Kau sudah menolong kami terus. Tuhan. Kami itu dengan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.